Halo anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria. Senang sekali Pak Guru kali ini menjumpai kalian dalam video kali ini. Kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita, yaitu subtema 2, pembelajaran 2, tema 2, selalu berhemat energi, kelas 4. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mengapa kita harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Kertas dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya untuk menulis, membuat buku, untuk surat menyurat, fotokopi, membuat kerajinan, dan bahkan mencetak gambar, serta masih banyak lagi yang lainnya. Yuk kita perhatikan cerita berikut ini. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Tentu kita tidak setuju karena hal itu adalah pemborosan. Kita harus menghemat penggunaan kertas karena sumber daya untuk membuat kertas itu terbatas. Bahan baku untuk membuat kertas adalah kayu. Kita bisa melakukan penghematan kertas dengan beberapa cara, misalnya 1. Memanfaatkan kertas untuk didaur ulang. 2. Memanfaatkan kertas di kedua sisinya. 3. Menggunakan kertas hanya saat dibutuhkan saja. Tentu masih banyak cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Menghemat kertas adalah satu bagian dari kewajiban kita dalam menghemat energi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hak dan kewajiban. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tetapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kitalah untuk menghemat kertas. Salah satu cara lain menghemat kertas adalah menggunakan kertas bekas untuk menjadi media belajar. Nah, sekarang kamu akan menggunakan selembar kertas bekas untuk digunakan sebagai media belajar pada materi pecahan.
Ikuti instruksi berikut ini. Ambil selembar kertas bekas, potong memanjang menjadi 12 bagian sama besar. Susun ke bawah 12 potongan kertas tersebut di atas meja. Tuliskan angka 1 pada potongan pertama. Lipat potongan kedua menjadi 2 sama besar. Tuliskan angka 1/2. Lipat potongan ketiga menjadi 3 sama besar. Tuliskan angka 1/3. Lipat potongan keempat menjadi 4 sama besar. Tuliskan angka 1/4. Demikian seterusnya hingga potongan kertas ke-12. Kamu akan menghasilkan potongan kertas seperti berikut. Tulislah nilai yang sama panjang dengan 1. Bagaimana kita mengerjakannya? Yuk kita simak. Nilai yang sama panjang dengan 1 adalah 1/2 dan 1/2. Perhatikan pecahan 1/2. Pecahan apa yang sama panjang dengan 1/2? Langkah pertama, kita tentukan dulu garis yang sejajar dengan garis 1/2, yaitu nah, setelah itu kita tandai. Masing-masing bagian ini sama panjangnya dengan 1/2. Ini nilainya 2/4 karena 1/4 ditambah 1/4. Nilainya 3/6 karena 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Ini nilainya 4/8 karena 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8. Ini nilainya 5/10 dan 6/12. Maka untuk mengisi pertanyaan di atas adalah seperti ini. Artinya 1/2 itu sama nilainya dengan 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan 6/12. Pecahan yang panjangnya sama tadi juga bisa disebut pecahan senilai. Pecahan senilai untuk 1/2 adalah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Yuk sekarang kita cari pecahan senilai 1/4. Cara mengerjakannya sama dengan yang tadi. Karena kita mencari pecahan senilai 1/4, maka kita cari garis yang sejajar dengan panjang 1/4. Kemudian kita tentukan. Nah, artinya 1/4 itu sama nilainya dengan 2/8 dan 3/12. Kemudian kita akan mencari pecahan senilai 1/3. Kita tentukan garis yang sejajar dengan nilai 1/3. Artinya 1/3 itu sama nilainya dengan 2/6, 3/9, dan 4/12. Nah, cukup mudah kan? Dari hasil pengamatan kalian tadi bisa kamu isikan dalam tabel berikut ini.
Pembilang dan penyebut pada pecahan senilai adalah hasil perkalian atau pembagian dari bilangan yang sama. Angka 0 tidak bisa dijadikan pembagi atau pengali pada pecahan senilai. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah untuk menentukan pecahan senilai adalah dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sebagai latihan, coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Ternyata kertas bekas juga bisa dimanfaatkan untuk belajar ya. Ingat, hemat kertas setiap hari. Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta Indonesia. Jadikan Indonesia kita negeri yang ramah lingkungan. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang bagaimana menghemat energi, khususnya menghemat kertas. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai pecahan senilai. Yuk sampaikan kepada orang tuamu bahwa kita harus menghemat kertas. Apakah keluargamu sudah menghemat kertas? Nah, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Tetap hemat energi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Pak Guru ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa.